Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda. Pembelajaran hari ini kelas 4 SD tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran 4. Sebelum pembelajaran kita mulai, ikuti selalu protokol kesehatan dan jangan lupa cuci tangan di air yang mengalir. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita persiapkan peralatan tulisnya. Dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, 1. Melalui kegiatan mengamati siswa mampu menuliskan makna sebuah puisi dengan benar. Kedua, melalui kegiatan mengamati siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang terdapat di daerahnya dengan rinci. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia dengan rinci. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati siswa mampu menuliskan suatu perayaan keagamaan yang paling diketahuinya yang dilakukan masyarakat di daerah tempat tinggalnya dengan tepat. Tema 6, subtema 3, pembelajaran 4. Yang pertama, Bahasa Indonesia, yang kedua PPKN, yang ketiga IPS. Pembelajaran pertama, Bahasa Indonesia. Nah, pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini kata Siti berkata kepada Beni, jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang ingin diraih, apakah impian besarmu? Simaklah cerita tentang seorang yang bermimpi besar dan kerja keras untuk mewujudkannya. Nah, anak-anak, ingat pesan Bu Rahma ya, kita selalu berusaha dan tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kita harus berusaha dulu nih anak-anak. Nah, yuk kita simak mimpi seorang Laskar Pelangi. Ayo membaca. Mimpi seorang Laskar Pelangi. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel di Indonesia. Novel yang terkenal berjudul Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana. Terlebih di dunia sastra, karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia. Apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Nah, kata Andrea Hirata, sang pemimpi adalah bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Nah, kita simak yuk. Sewaktu kecil, Andrea menimba ilmu di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Bahkan bangunan itu hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut memang cukup memprihatinkan. Sebagai anak dari pegawai rendahan PN, perusahaan negara timah di Belitung, ia terpaksa bersekolah di sekolah yang bentuk lebih mirip sebagai kandang hewan ternak. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula, ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru bernama Nyi Ayu atau Muslimah.
Kegigihan Bu Selima untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuat mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Bu Muslimah juga yang memacunya untuk mengejar cita-citanya bersekolah di negeri seberang Prancis. Sebuah mimpi dan cita-cita sangat mustahil kala itu. Nah, jadi anak-anak di sini menceritakan Andrea Hiranata itu mempunyai mimpi yang sangat besar. Jadi bermimpilah dalam hidup, tapi jangan hidup dalam mimpi. Yuk, simak puisi berikut ini. Nah, nih anak-anak, kita baca puisi di bawah ini dengan seksama ya. Lalu pahami artinya dan maknanya. Laskar Pelangi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi tak akan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa. Warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa. Walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Nah, itulah puisi Laskar Pelangi karya Niji. Nah, nanti kamu bisa berdiskusi dengan kedua orang tuamu. Ada lagunya, nanti kamu bisa nyanyi bersama-sama kedua orang tuamu di rumah ya. Pembelajaran IPS. Nah, anak-anak, ayo mengamati. Nah, Andrea Hirata merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menghalanginya mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andrea adalah pegawai di PNS Timah, Belitung. Memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea. Belitung dahulu merupakan daerah penghasil timah andalan Indonesia. Timah adalah salah satu hasil sumber daya alam tambang. Nah, anak-anak bisa perhatikan peta daerah persebaran sumber daya bahan tambang berikut ini. Nah, berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang yang ada di Indonesia, terdapat berbagai barang tambang. Ada barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia, yaitu antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, serta belerang. Nah, ternyata bahan-bahan tambang ini ada manfaatnya nih anak-anak. Bu Rahma akan menjelaskan salah satu manfaat bahan tambang. Pertama, minyak bumi. Minyak bumi bahan tambang. Manfaatnya sebagai bahan bakar, sumber gas cair, bahan industri kimia, sumber produksi polimer atau plastik, dan produksi bahan serat. Yang kedua, batu bara. Manfaatnya ini pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga gas, industri metalurgi atau industri baja, bahan bakar rumah tangga, dan bahan industri kimia. Yang ketiga, nikel. Manfaatnya pembuatan stainless steel dan koin, campuran pada besi baja, pembuatan rangka otomotif, baterai isi ulang, pembuatan kawat, dan pelapis anti karat ya anak-anak. Wah, ternyata bahan tambang yang ada di Indonesia kita harus lestarikan ya anak-anak ya. Pembelajaran PPKN.
jika kamu perhatikan sekali lagi peta persebaran sumber daya alam yang tadi kita simak yang ada di Indonesia, apakah kesimpulanmu? Nah, setiap daerah di Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda, akan tetapi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua sumber daya alam itu dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Keragaman sumber daya alam di berbagai daerah tersebut akan memperkuat rasa saling membutuhkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, tidak hanya keragaman sumber daya alam, keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik, nih anak-anak. Makanya kita mempunyai simbol Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antara umat beragama. Nah, perhatikan beberapa kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia. Yang di pembelajaran 3 sudah Ibu sebutkan ya, kamu dapat dengan mudah mengetahuinya dari kalender nasional yang menandai kegiatan hari raya keagamaan sebagai hari libur nasional. Nah, tahukah kamu tentang perayaan-perayaan keagamaan ke-6 agama besar di Indonesia? Terus bagaimana para umat beragama merayakannya? Nah, contohnya keagamaan yang ada di Indonesia salah satunya adalah agama Islam, di mana perayaannya adalah apa anak-anak? Bisa tahu? Sebutkan? Oke, Idul Fitri. Nah, kita merayakan dengan sukacita ya, senang dan saling maaf memaafkan. Nah, itu adalah salah satu perayaan yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini nih pembelajaran kita hari ini. Nah, terima kasih. Nah, jangan lupa siapkan peralatan tulisnya. Kita memasuki tugas tema hari ini. Tugas tema. Tugas tema ke-1 bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, anak-anak bisa melengkapi diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut tentang mimpi seorang laskar pelangi. Nah, di sini yang A, cita-cita Andrea Hirata. Halangan yang B, halangan yang dihadapi Andrea Hirata apa? Yang C, sikap yang dimiliki. Yang D, usaha apa yang dilakukan oleh Andrea Hirata. Lalu yang E, apa kesimpulanmu terhadap usaha Andrea Hirata untuk meraih cita-cita? Yang kedua, anak-anak bisa membaca puisi di atas yang tadi tentang Laskar Pelangi, didiskusikan oleh kedua orang tuamu ya. Bisa bernyanyi atau membaca. Nah, tugas pertama adalah tuliskan makna puisi di atas di dalam buku catatanmu. Yang kedua, tandai kalimat-kalimat dalam baris puisi di atas dengan meletakkan tanda jeda dan tekanan yang telah kamu pelajari sebelumnya. Yang ketiga, baca kembali beberapa kali hingga kamu mantap dengan intonasi dan pemenggalannya. Yang keempat, hafalkan puisi tersebut termasuk kapan kamu berhenti dan memberikan tekanan sesuai tanda yang telah kamu buat. Nah, nanti kalau kita sudah masa pandemi selesai, anak-anak bisa membacakan puisi di depan kelas ya. Sekarang kedua, tugas tema IPS. Nah, di sini kamu bisa membuat tabel di mana tulisannya nomor, barang tambang, dan manfaatnya. Barang tambangnya kamu bisa sebutkan minimal 5 ya.
Lalu yang kedua, barang tambang apa saja yang terdapat di provinsimu? Yang ketiga, barang tambang apa saja yang tidak dimiliki oleh daerah provinsimu? Yang ketiga, digunakan untuk apa sajakah barang tambang yang ada di daerahmu? Tugas tema ketiga, PPKN. Nah, di sini anak-anak bisa membuat tabel. Tabelnya ada 3. Nama hari raya keagamaan, umat yang merayakan, lalu tujuan perayaan. Nah, kamu bisa melengkapi tabel berikut ini dengan menggunakan berbagai sumber informasi. Lalu kamu bisa menjelaskan tujuan perayaan keagamaan dan bagaimana masyarakat di daerahmu merayakannya. Lakukan kegiatan ini bersama kedua orang tuamu di rumah ya. Nah, terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini kita selesai. Terima kasih, selamat mengerjakan, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan cuci tangan di air yang mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.